Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Berapa banyak kau mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Lambai katakan lu saudara. Beri tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Yes. Percaya Dia sediakan yang terbaik atas hidupmu dan hidupku. Dari waktu ke waktu. Amin. Oh, yeah, yeah, yeah. Katakan dengan iman saudara. Di tiap langkahku, amin, tersedia.
Puji nama Tuhan. Mari membuka hati buat firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup, murnikan kami, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi tanda mujizat, sertai tiap langkah. Kau di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami. Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sampai firman Tuhan kita bangkit berdiri bersama lagi berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lambaikan tangan lagi berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Tuhan yang hantar kami ada di tempat ini. Supaya kami akan menikmati kasih dan kemurahan dari Tuhan. Supaya kami akan menikmati cinta kasih-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan mari Engkau berbicara kepada kami. Karena hanya suara firman-Mu Tuhan yang akan meneduhkan setiap gejolak hati kami. Karena hanya suara firman-Mu Tuhan
yang akan menenangkan Tuhan setiap ego kami. Karena hanya suara firman-Mu Tuhan yang akan membuat hidup kami mengalami kepuasan. Dan oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami hanya punya satu tujuan. Bagaimana kami mau menerima firman itu dalam setiap hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada sore hari ini. Kami mau buka setiap hati kami. Kami mau buka setiap pikiran kami. Untuk Engkau ajar, Engkau didik kami lagi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami Roh Kudus dengan kuasa darah Yesus. Supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, iblis tidak mencuri firman itu dari dalam setiap hidup kami. Dan firman itu Tuhan akan berkuasa untuk menuntun sepanjang hidup kami di tahun 2023 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya bahwa tanpa kasih dan kemurahan daripada Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin bisa masuk di tahun 2023. Tahun yang penuh dengan misteri, tahun penuh dengan tantangan. Ada banyak prediksi orang-orang hebat di dunia ini. Ada banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang kemudian memprediksi bahwa akan terjadi A, B, C, D sekian. Itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi sepanjang kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup saudara dan saya. Amin. Dan oleh sebab itu saya coba angkat pada sore hari ini, supaya menjadi bekal kita masuk di tahun 2023 ini. Tahun penuh dengan tantangan, di mana Tuhan sudah berikan visi kepada gereja kita ini untuk masuk di dalam dimensi Allah. Kalau tahun kemarin Tuhan bicara tentang iman, Tuhan bicara tentang visi tahunan kita tentang faith. Tapi tahun ini Tuhan mulai bicara tentang masuk di dalam dimensi Allah. Kalau dimensi manusia itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau bicara tentang dimensi Allah, apa itu dimensi Allah? Dimensi Allah itu bicara tentang kekudusan. Dimensi Allah itu bicara tentang kesucian. Dimensi Allah itu bicara tentang kasih. Dan Tuhan minta supaya sepanjang tahun 2023 ini, supaya saudara dan saya masuk di dalam dimensi Allah itu sendiri. Dan resolusi kita di tahun 2023 ini adalah untuk bisa menjadi inspirasi bagi sesama kita. Mungkin tahun-tahun kemarin kita banyak menjadi sandungan bagi orang lain. Kita banyak membuat orang mundur gara-gara hidup saudara dan saya. Tapi ayo mari tahun 2023 ini, supaya kita semua ini orang lihat kita, orang akan terinspirasi. Karena melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Nah, sesuatu yang berbeda itu saya tidak bicara tentang berkat, saya tidak bicara tentang mungkin ekonomi saudara lebih membaik. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu perubahan hidup dalam menggunakan karakter Kristus. Perubahan hidup saudara dan saya itu menjadi karakter Kristus. Jadi karakter Kristus itu harus menjadi milik bagian saudara dan saya. Ada banyak, saya lihat ada resolusi-resolusi daripada orang-orang terkenal yang kemudian berkata tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih hebat lagi. Tapi berbeda dengan kita hari ini. Tahun 2023 Tuhan taruh resolusi bagi saudara dan saya. Untuk saudara bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita. Nah, oleh sebab itu saya mau bicara supaya tahun 2023 ini kita harus punya yang namanya prioritas dan fokus. Kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33 berkata begini.
Kalau saudara tidak tahu ayat ini keterlaluan. Ini ayat emas. Waktu kita jadi Kristen, pasti ayat ini seringkali diingatkan. Tapi saudara dan saya, supaya pada hari ini kita resapi baik-baik tentang ayat ini. Supaya supaya nanti kita berpikir ini ayat yang biasa. Dia berkata begini, ini perkataan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, Tuhan bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, bicara tentang prioritas hidup kita. Prioritas hidup saudara dan saya bukan bicara tentang sesuatu yang berbeda. Tapi prioritas kita adalah bicara tentang Yesus, fokus kita adalah kepada Yesus. Hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudara ada yang melayani 3 kali di tempat ini. Pagi, siang dan sampai dengan sore ada yang datang ibadah 3 kali. Berarti prioritas saudara itu sudah benar. Tapi ada sesuatu nanti kita akan lihat ada yang salah. Kalau prioritas yang benar kemudian fokusnya salah. Hidup saudara dan saya akan salah juga dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian fokusnya apa? Kepada kebenarannya. Kebenarannya ini kita harus fokus kepada kebenaran. Kebenaran ini bukan bicara tentang mujizat, bukan bicara tentang berkat, tapi kebenarannya itu bicara tentang perubahan karakter hidup saudara dan saya. Banyak salah orang kemudian mengangkat. Bicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Selalu hanya diangkat mujizat. Selalu cuma diangkat tentang berkat. Tapi jikalau Bapak Ibu Saudara melihat. Kalau saudara melihat apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling besar yang Yesus mengerjakan bukan bicara tentang mujizat, bukan bicara tentang berkat, tetapi perubahan hidup manusia. Ketika Yesus berjumpa dengan para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat mulai bicara banyak kepada Yesus, menyerang Yesus. Tapi Yesus kemudian tidak marah, tapi Yesus menjawabnya dengan baik. Itu ajaran Yesus. Ada kerap kali dalam hidup saudara dan saya, prioritas kita sudah benar. Tapi fokus kita salah. Apa yang fokus kita salah? Kita sudah di dalam Tuhan. Kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi fokus kita salah kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika orang mungkin mulai berbuat jahat kepada saudara dan saya. Kita ini sudah prioritas benar. Tapi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah Yesus mengajarkan jikalau ada orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tuhan Yesus ingin mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang perubahan hidup. Itu berkat, itu mujizat, itu tinggal mengikuti saudara. Saya tidak yang namanya gereja ini banyak orang bilang gereja ini anti berkat. Tidak, kita ini masih butuh berkat. Orang Manado bilang setan pun perlu duit. Apalagi kita. Amin. Kita ini butuh duit. Kita ini perlu duit. Tapi jikalau hari ini saudara, fokus kita hanya kepada uang, saudara prioritas sudah datang di gereja, kemudian saudara cuma fokus datang di sini cari Tuhan, kemudian minta berkat. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang agamawi. Yang cuma memikirkan diri kita sendiri. Nah makanya kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 34, coba kita loncat satu ayat. Baru muncul ini saudara. Makanya tahun 2023 ini saudara gak usah khawatir, saudara gak usah takut. Ayat yang ke-34 kemudian dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jikalau hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang bisa merebut hidup saudara dan saya. Kalau fokus kita, prioritas kita sudah benar, fokus kita sudah benar, berarti hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan.
Makanya Tuhan Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini dan besok ada susahnya nanti. Sedikit saya mau menceritakan, saya ini orang Manado. Banyak orang bilang begini, orang Manado terkenal hidupnya foya-foya. Orang Manado istilahnya menang nampang doang. Ada banyak suara yang berkata seperti itu. Hati-hati kalau sales-sales ke Manado. Bisa kecantol sama cewek-cewek Manado. Nanti ada 02, 03. Karena ada istilah di kota Manado. Kalau istri itu 01. Simpanan 02, 03. Ada 007 James Bond. Saudara, waktu saya dengar begitu saya bilang orang Manado itu rata-rata Kristen. Percaya Yesus. Mereka pegang ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 34. Kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada susahnya. Ada 10 juta hari ini dihabiskan, besok nanti dipikir susahnya. Haleluya. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, seringkali kita khawatir akan hari depan kita, tapi kita lupa. Untuk fokus kita adalah hidup di dalam Kristus. Makanya kalau kita lihat Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat saudara. Kolose 1 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu dikatakan. Kalau kamu yaitu saudara dan saya sudah dibangkitkan. Berarti kita prioritas kita sudah dengan Kristus. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti fokus kita apa? Carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas. Apa yang sorga inginkan. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus ayat yang kedua kemudian dikatakan pikirkanlah. Perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa itu perkara di atas? Perkara di atas itu bicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang sukacita. Bicara tentang perdamaian. Bicara tentang kasih. Itu bicara perkara di atas bukan di bumi. Kalau di bumi kita ribut terus saudara. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga kemudian dikatakan sebab saudara dan saya telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa. Makanya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus. Amin. Nah oleh sebab itu saudara, supaya prioritas dan fokus kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Makanya saya bagi pada sore ini dari 3 poin. Kita lihat dulu Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidup kita ini loh. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi poin kita yang pertama, supaya kita tetap prioritas dan fokus kita hanya kepada Tuhan, yaitu bicara tentang saudara hidup atau hati kita. Makanya manusia saudara hari ini itu bicara hati. Kekristenan itu bicara hati. Yesus bilang mempersembahkan hidup kita. Tapi gereja prioritas sudah benar fokus kepada duit. Makanya gereja banyak bicara perpuluhan dan persembahan. Bukan perpuluhan persembahan saudara, tidak, itu ada. Tapi kenapa gereja ini tidak angkat bicara tentang perpuluhan, tidak bicara tentang persembahan. Tapi mempersembahkan hidup jauh lebih penting daripada saudara mempersembahkan yang namanya perpuluhan dan persembahan. Karena ketika Yesus ada di dalam bait Allah, waktu Yesus melihat ada orang yang mempersembahkan di dalam kotak persembahan. Yesus kemudian berkata, jikalau ada terjadi sesuatu, ada unek-unek, ada sesuatu di dalam hidupmu dengan saudaramu. Tinggalkanlah persembahan itu, berdamai dahulu. Artinya bagi Tuhan Yesus, bukan masalah bicara tentang persembahan perpuluhan. Tapi bagi Yesus hari ini mempersembahkan hidup. Persembahkanlah hidupmu, makanya hidup ini bicara hati. Saudara, hari ini saya lihat banyak orang kecewa karena masalah hati. Saya kesaksian saudara, tahun yang lalu, 2022.
Ada gejolak hati saya sepanjang tahun 2022. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Bulan Desember Tuhan berikan pemulihan hati bagi saya. Pemulihan hati dari mana saudara? Gak perlu ke dokter hati. Banyak orang pikir begini, kalau pemulihan hati cari dokter hati. Pemulihan hati ke apotek cari obat hati, tidak ada. Pemulihan hati hanya kembali kepada firman Allah. Waktu saya baca firman Allah, saya paksa hidup saya baca firman Allah. Saya renungkan firman Allah, saya paksa hidup saya. Disitulah saya mengalami yang namanya breakthrough saudara. Saya mengalami pemulihan, karena apa? Ada pemulihan hati lewat firman Allah. Hati saudara dan saya itu bahan dasarnya dari firman Allah. Hidup saudara dan saya hanya bisa mengalami pemulihan ketika saudara kembali kepada firman Allah. Amin. Makanya hari ini saudara, ketika saudara mulai kecewa, saudara mulai mengalami sesuatu dengan Tuhan atau dengan sanak keluarga saudara, orang tua saudara, anak saudara, ada sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu, hatimu mulai mengalami gangguan. Tuhan ingatkan kembali kepada firman Allah. Karena hanya firman Allah yang mampu mereparasi setiap hati saudara dan saya. Amin. Kemudian kita lihat yang kedua. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua, yang Tuhan minta supaya kita punya prioritas dan fokus kita yang benar di hadapan Tuhan. Perubahan karakter hidup kita. Banyak orang bilang begini sama saya, ini gereja base, ini dikit-dikit karakter. Sampai saya itu udah bosan dengar karakter. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini. Kalau kita tidak paksakan kita dengan karakter, saudara tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Tidak ada yang namanya orang ke sorga dengan karakter dunia. Orang itu balik ke sorga itu dengan karakter sorga. Memang benar waktu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat oke, pasti. Ini gak usah ngomong lagi. Tapi harus berubah. Dulu temperamental jadi sabar. Dulu pelit jadi murah hati. Dulu sombong jadi rendah hati saudara. Ini karakter. Dan ini gak gampang untuk bisa merubah karakter. Tidak ada satupun yang namanya nasihat di muka bumi ini yang mampu merubah hidup saudara dan saya. Selain daripada firman Allah. Makanya karakter itu penting. Saudara bayangkan, mungkin hari ini saudara datang di tempat ini, saudara mungkin mulai merenungkan kenapa Tuhan tahun 2022 aku tidak dapat berkat, aku tidak dapat banyak berkat dibandingkan dengan tetangga saya lebih diberkati, kenapa aku tidak diberkati? Saya mau kasih tahu hari ini, bukan Tuhan tidak mampu memberkati hidup saudara dan saya, tapi Tuhan mau melihat karakter mau berubah apa enggak. Saudara jika punya anak, saudara mungkin punya anak 2 atau 3. Saudara punya kekayaan yang melimpah ruah. Kekayaan saudara banyak. Ketika ada anak-anak saudara, saudara pasti akan mempercayakan harta saudara kepada anak-anak yang punya karakter yang bagus. Gak ada orang tua tuh begini. Waduh, saya lihat ini anak saya ini tiap minggu dia ke Genting, tiap minggu ke Sentosa Island. Tiap minggu dia puak di sana. Tak titipkan hartaku yang kukumpulkan berpuluh-puluh tahun. Saya kasih ke dia. Pasti amblas. Gak ada saudara. Orang tua di dunia berpikir seperti itu. Apalagi dengan Bapa kita di surga. Bapa kita di surga bukan tidak akan memberkati hidup saudara dan saya. Tapi dia akan lihat hari ini saudara karaktermu baik apa enggak. Belum kaya udah sombong. Bagaimana Tuhan mau berkati kita? Ya makanya Tuhan minta kita merendahkan diri dulu. Rendah hati. Kalau kita rendah hati beda. Maka Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mempercayakan setiap berkat yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga kita lihat. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan
hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya yang ketiga, Tuhan minta hari ini kita jangan pikir sesuatu yang di luar pikiran kita. Artinya kita harus hidup dalam sebuah kesederhanaan. Kalau hari ini kita sederhana, goncangan apapun yang akan datang di dunia ini, saudara dan saya pasti hidup akan tenang. Amin. Sekarang di mana-mana hedonisme, pola hidup mewah sudah melanda kemana-mana. Betul ya? Karena saya ini gembala media. Jaya ini saya suka cari-cari saudara juga di media sosial. Saya ini di base ini polisi cyber. Suka lihat-lihat ini Instagram jemaat, Facebook jemaat, TikTok jemaat. Jadi saya suka lihat-lihat. Dan saya suka perhatikan, ini mohon maaf para wanita. Saya lihat wanita itu kalau di Instagram, kalau foto beda. Pakai tas, apalagi tasnya itu mereknya Holy, Kudus, Herme. Dia foto begini saudara. Kalau ada cincin, dia putar cincinnya. Waduh, gak ada dia foto pakai kantong kresek. Gak ada. Pasti yang ditunjukkan itu. Makanya gak heran kalau dia banyak dimusuhi orang. Saudara jangan heran kalau saudara nampang seperti itu akan banyak dimusuhi orang. Karena saudara menunjukkan kemewahan. Yesus yang walaupun dia adalah Allah, dia yang empunya seluruh dunia ini, dia tidak menunjukkan yang namanya kemewahan itu. Dia tidak pernah menunjukkan kuasanya, obral kuasanya, tidak. Hari ini pun sama. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, beda. Kita pasti akan menunjukkan sebuah kesederhanaan. Saudara, hari ini saya mau katakan, orang itu kalau iri hati bahaya sekali. Kita akan banyak dimusuhi orang. Banyak orang sedang mengamat-amati hidup saudara dan saya. Makanya visi kita, resolusi kita untuk tahun 2023, supaya menjadi inspirasi bagi sesama, itu harus kita wujudkan dengan sebuah kesederhanaan dalam hidup saudara dan saya. Biarpun saudara punya harta banyak, jangan tunjukkanlah. Tidak usah tunjukkan. Tapi biasa yang suka tunjukkan itu yang ya hartanya setengah-setengah. Itu pasti dia suka tunjukkan. Saya lihat orang kalau kaya sekali, orang kaya itu kurang nunjukkan. Tapi kalau lama kaya, itu yang suka tunjukkan. Lama kayanya saudara. Ada kaya lama sama lama kaya. Saudara nggak tahu saudara di posisi mana. Kaya lama atau lama kaya? Lama kaya. Karena sombong, makanya lama kaya. Tapi kalau saudara rendah hati, saudara Tuhan akan percayakan memberikan kekayaan dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang ketiga ini bicara tentang kesederhanaan. Kalau kesederhanaan ini melekat dalam hidup saudara dan saya, kita hidup pasti akan smooth. Kita hidup pasti akan lancar. Kita hidup pasti akan bebas. Karena apa? Kesederhanaan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir kita lihat. Roma 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta pemain musik untuk bisa maju ke depan. Roma 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata begini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus ayat yang ke-7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Saudara ingat, ada kata berbuat baik. Kita punya prioritas sudah di dalam Tuhan. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Tanpa sebuah perbuatan baik, tidak mungkin hidup kita akan berkuasa. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, seringkali kita lupa. Ketika kita sudah di dalam Tuhan,
hidup kita tidak mau berbuat baik. Kemudian saudara berkata, bukankah kalau aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku pasti selamat. Aku tidak perlu berbuat baik. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Karena fokusnya tidak mengalami perubahan dalam karakter Kristus dalam hidup dia. Makanya perbuatan baik tidak ada. Saudara, saya renungkan hari ini kenapa gereja kita sampai hari ini dan saya lihat jemaat masih mengalami berkat daripada Tuhan. Karena gereja ini tidak memikirkan gereja kita sendiri. Tiap tahun kita diakonia. Tiap bulan kita bantu hamba-hamba Tuhan yang miskin. Yang mengalami kekurangan. Perbuatan baik. Hari ini memang kita selamat bukan karena perbuatan baik. Hari ini kita selamat karena kasih kemurahan Yesus. Karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Tapi kita berbuat baik. Karena Yesus sudah menunjukkan perbuatan baik itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu? Mari datang kepada Yesus. Bukan cuma sekedar prioritas. Tapi fokus dan perbuatan baik. Harus menjadi milik bagian saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, mari kita sembah Dia sore hari ini. Haleluya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kau datang di tempat ini, hatimu sedang bergejolak. Mungkin ketika kau sudah melewati tahun 2022, ada jawaban doa yang tidak engkau dapati. Mungkin ada sesuatu keinginanmu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kau alami hari ini. Kemudian kau mulai kecewa. Kau mulai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Tapi sekali lagi saya mau katakan pada sore hari ini, Dia Immanuel tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Sehingga Dia memberikan kepada saudara dan saya pada sore hari ini. Apa yang menjadi prioritas hidupmu hari ini? Kau berkata, Tuhan, prioritas hidupku hanya nama Yesus. Tuhan berkata, yes, itu sudah benar. Tapi Tuhan ingatkan apa yang menjadi fokus hidupmu hari ini. Ketika mungkin kau datang di gereja, kau hanya mencari berkat. Ketika kau datang di gereja, kau cari mujizat. Tuhan bilang buang itu. Karena ketika kau datang di gereja, firman itu merubah karakter hidupmu. Firman itu merubah setiap kelakuanmu. Kalau hari ini engkau dan saya masih punya sifat karakter-karakter dunia, kau tidak akan pernah mengalami sebuah terobosan yang baru. Atau mungkin kau hari ini, kau hanya masih memikirkan dirimu sendiri. Kau berpikir setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu hari ini,
itu untuk engkau nikmati. Ingat, setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu hari ini, ada sebagian yang harus kita salurkan untuk orang-orang di sekitar kita. Melalui perbuatan baik hidup saudara dan saya. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan, jaga hatimu di sepanjang tahun 2023. Supaya hatimu ketika engkau datang di gereja, jangan engkau diisi oleh kepahitan, kebencian. Ketika hatimu datang di tempat ini, jangan engkau bingung dengan cari pujian. Tapi engkau akan berkata, Tuhan, biar engkau remukkan setiap hati kami. Dan engkau isi kami dengan setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh mengalami terobosan yang baru. Supaya kami pulang dari tempat ini Tuhan, prioritas dan fokus hidup kami Tuhan boleh arahkan kembali. Supaya kami hanya mau fokus kepada pembaruan dalam setiap budi pekerti kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka, kesehatan, rohani iman mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Dan kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka seumur hidup mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jembatan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku,
kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku berseru. Nyatakan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara.